Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, para pengharap ridho Allah, para pecinta Rasulullah, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan nanti kelak kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallaha wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukroha ayyauda fil kufri kama yukrohu ayyukdafa finnar." Ada tiga hal, siapa yang memiliki tiga hal tersebut maka akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Semua yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis tersebut menunjukkan betapa iman, Islam, ihsan merupakan kenikmatan dan bisa dirasakan lezatnya. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang yang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan? Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu di manakah nikmatnya iman itu? Saudaraku yang berbahagia, sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang yang mengalami sakit dia akan susah merasakan lezat dan nikmatnya makanan. Makanan semua akan terasa pahit. Selezat-lezatnya apapun makanan akan terasa pahit. Bahkan madu sekalipun yang sangat manis akan tetap terasanya pahit. Saudaraku yang berbahagia, seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya, selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya, tidak mau untuk dimakan, tidak ada selera untuk dimakan. Dengan ini kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman? Karena kebanyakan manusia hati dan jiwanya sedang sakit. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha untuk mengobati penyakit itu. Karena jika sakit ini dibiarkan selamanya, kita tidak bisa merasakan nikmatnya nutrisi dan makanan. Jikalau hati sakit dibiarkan selamanya, kita akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Lalu bagaimana cara mengobati hati?
Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada 3 teori untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam dunia medis. Dalam dunia medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasien, dia akan memberikan 3 hal. Pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa, sang dokter juga memberikan multivitamin, obat-obatan. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik seorang pasien. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya harus dilakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya. Dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ilmu nasihat, merupakan nutrisi bagi hati manusia, merupakan penyembuh bagi hati yang sakit. Yang kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Dokter dalam mengobati pasien menyarankan pasien untuk menghindari berbagai sesuatu sesuai jenis dan penyakit yang diderita oleh pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati, seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, dan menghindari dirinya dari segala bentuk penyimpangan, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Maka yang kedua, jauhilah perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Tahapan yang terakhir, setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit itu. Dokter akan memberikan antibiotik dengan dosis yang sesuai atau obat lainnya yang sesuai dengan penyakit pasien. Dan di akhir keterangan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara yang ketiga untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarat, maka dia harus membayarnya dengan kafarat. Dan jika mempunyai dosa atas hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadanbi kaman ladan balah." Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Saudaraku yang berbahagia, semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang sangat berbahaya.
dan menjadikan hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan nikmat iman, lezatnya iman, Islam, dan juga ihsan. Allahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.